Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Ramadhani, NIM 18058163, jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi. Pada kali ini saya melaksanakan tugas mata kuliah Psikologi Sosial yang membahas mengenai sikap. Sikap menurut Baron dan Bernays 1997 mendefinisikan sikap sebagai penilaian subjektif seseorang terhadap suatu objek. Sikap adalah respon evaluatif yang diarahkan seseorang terhadap orang, benda, peristiwa, dan perilaku sebagai objek dari sikap. Sikap melibatkan kecenderungan respon yang bersifat preferensial. Sikap sebagai respon evaluatif menunjukkan ekspresi suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, mendekati atau menghindari, dan tertarik atau tidak tertarik terhadap objek sikap. Ada setuju tidak setuju, suka tidak suka, benci cinta, positif negatif. Setuju tidak setuju seperti saya setuju dengan opini saudara. Suka tidak suka, saya tidak suka memakai produk sampo tersebut. Benci cinta, dia mencintai wanita tersebut. Positif negatif, dia memberikan sikap positifnya terhadap masyarakat yang ada di lingkungannya. Sikap memiliki 3 komponen. Yang pertama itu komponen kognitif, yaitu prinsip persepsi, kepercayaan, dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Yang kedua itu afektif ataupun emosi, yaitu reaksi emosional kita terhadap suatu objek akan membentuk sikap positif ataupun negatif terhadap suatu objek tersebut. Yang ketiga yaitu konatif atau perilaku, yaitu kecenderungan bertindak dalam diri seorang berkaitan dengan objek sikap. Contoh dari kognitif seperti dia baik, dan afektifnya yaitu saya suka kepada dia, dan konatifnya kita pun mengajak dia berkencan. Sikap sendiri memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu pengetahuan, yaitu sikap membantu individu menginterpretasi stimulus baru dan memilih respon yang sesuai. Contohnya seperti anak-anak yang diajari untuk hati-hati terhadap orang asing. Yang kedua yaitu fungsi identitas, yaitu sikap dapat menjadi identitas individu. Contohnya seperti sikap bangsa Indonesia, sikap nasionalisme. Yang selanjutnya yaitu fungsi harga diri, yaitu sikap mampu menjaga dan meningkatkan harga diri. Contohnya seperti mengenakan jaket alma mater di kampus. Yang selanjutnya yaitu fungsi pertahanan, yaitu sikap dapat melindungi individu dari penilaian negatif. Contohnya seperti memakai benda bermerek, mengikuti grup, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu fungsi memotivasi kesan, yaitu sikap berfungsi mengarahkan orang lain untuk memberikan penilaian atau kesan positif. Contohnya seperti di Aceh memakai kerudung meskipun bukan muslim. Yang selanjutnya yaitu ada fakta-faktor dari sikap. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi. Apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Yang kedua itu pengaruh kebudayaan. Kebudayaan di mana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Yang ketiga itu media massa. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan. Adanya informasi baru mengenai suatu hal memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap. Yang selanjutnya yaitu lembaga pendidikan dan lembaga agama. Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Selanjutnya yaitu pengaruh faktor emosional.
Tidak semua bentuk sikap dipengaruhi oleh stimulus, lingkungan, dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang sesuatu bentuk sikap merupakan pernyataan didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap memiliki beberapa teori. Yang pertama yaitu teori keseimbangan, yang kedua teori konsistensi kognitif afektif, yang ketiga teori ketidaksesuaian, yang keempat teori atribusi, yang kelima teori belajar, yang keenam teori intensif. Salah satu contoh kasus sikap yaitu sikap sosial antar agama yang berbeda yang diteliti di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan terlihat pada hasil dari penelitian bahwa hubungan antar umat berbeda agama di Kecamatan Cigugur memiliki potensi yang cukup kuat untuk terjadinya konflik antar kelompok agama. Melalui pengembangan sikap, saling menghargai, pengendalian diri, tolong-menolong, kebersamaan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan melalui kerjasama yang saling menguntungkan, potensi konflik antar kelompok keagamaan dapat diminimalisir, sehingga konflik secara antar umat beragama yang berbeda di Kecamatan Cigugur dapat dihindari. Dalam hal ini terlihat bahwa sikap saling menghargai, sikap merupakan salah satu sikap positif yang harus dimiliki oleh masing-masing individu agar tidak terjadi perpecahan di antara masyarakat. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.